سعدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى بخادجة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، الحمد لله نزل على الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. Sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, kaum muslimin wal muslimat, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam tausiah Islami Ba'da Zuhur ini kita bertemu kembali di tempat ini juga dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kudoakan kamu semuanya yang senantiasa mendukung tausiah Islami ini agar diberikan Allah kesehatan, keselamatan dan rezeki yang berlimpah ruah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, pada siang hari ini ba'da zuhur kita akan mengkaji dan mengupas yaitu khusyuk salat atau salat khusyuk. Nah, ini satu dilema bagi umat Islam yang harus kita cerdaskan. Kenapa? Karena ini suatu hal yang sangat dekat dengan diri pribadinya, diri pribadi seorang muslim, diri pribadi seorang mukmin. Namun dia tersilaukan, terhijab. Ya, paham ya? Nah, ini kita bongkar. Kenapa? Karena supaya dilema tadi itu tidak memerang, tidak menjadi suatu hal yang misteri. Tidak. Nah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 5. Ya, perhatikan baik-baik. Qad aflahal mu'minun. Ya, kalau kita pindahkan ke dalam bahasa Indonesia, qad aflahal, telah beruntung orang-orang mukmin. Siapa itu? Aflaha, ya, orang yang beruntung. Atau kata lain, falah. Apa itu falah? Menang. Ya. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Siapa itu? Aflaha, orang yang menang. Siapa orang yang menang? Tentu jawabannya orang mukmin, yaitu orang yang beriman. Nah, ini yang pertama. Jadi siapapun Anda, sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, kalau kita ingin beruntung, ingin menang, maka syarat pertama wajib menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu harga mati. Ya. Kaum muslimin rahimakumullah, sudah paham sampai sini? Ingin beruntung? Ya. Dunia akhirat? Iya. Apa syaratnya? Jadilah orang yang beriman. Antasyhadu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu syarat beriman. Kau ucapkanlah bahwasanya kau benar-benar beriman kepada Allah. Lanjut. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Siapakah orang yang menang itu? Orang-orang mukmin itu, ya, yang mana mereka itu fi, dalam melaksanakan salatihim, salatnya, khashi'un. Itu dia. Ya. Jadi orang mukmin ingin beruntung, mereka harus mengerjakan, melaksanakan, menegakkan sholat tihimnya khasyi'un,
dengan kekhusyuan, khusyuk dalam sholat. Itu syarat yang kedua. Sudah? Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya sholat supaya khusyuk? Paham ya? Nah, saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, sebenarnya untuk khusyuk dalam sholat itu gampang, mudah, simple, gak ribet. Yang penting kau tahu ilmunya dulu, kau pahami dulu apa itu khusyuk, ya. Karena kata khusyuk itu dia spesifik, dia spesial, ya. Di mana ada kalimat khusyuk pasti di situ digandengkan dengan kalimat Allah. Itu makanya gampang dan mudah, tidak ribet. Yang penting kau paham, pelajari khusyuk. Nah, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yang mereka itu, siapa mereka itu? Orang-orang yang beriman, yang mau beruntung. Banyak juga orang yang beriman tapi tidak mau beruntung. Ya, silakan. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yang mereka itu mengerjakan sholat, menegakkan sholat khashi'un, khusyuk. Sudah? Kemudian perhatikan baik-baik. Sholat khusyuk, ya. Apa itu khusyuk? Itu yang pertama. Ini syaratnya. Supaya kita khusyuk, kita harus tahu dulu apa itu khusyuk. Yang kedua, kita harus tahu dulu apa itu sholat. Ya? Sudah? Tadi sudah kita bahas apa itu mukmin. Nah, begitu caranya. Ya. Jadi supaya Anda beruntung, menang, Anda harus jadi orang mukmin. Setelah Anda jadi orang mukmin, Anda harus sholat. Itu syarat kedua. Setelah Anda sholat, Anda harus khusyuk dalam sholat. Nah, para alim ulama kita banyak membagi masalah bab sholat. Ada sholat itu yang mereka katakan as-sholatu li zikri. Sholat itu mengingat Allah, betul, nggak salah. Ya, as-sholatu doa. Sholat itu doa. Ya, as-sholatu bil awali takbiratul ihram wa akhiru bis salam, betul. Benar. Salat itu zikir, salat itu doa, salat itu diawali dengan takbir, ya, Allahu Akbar, dan diakhiri dengan salam. Ya, betul. Semua betul. Yang nggak betul Anda yang nggak mau belajar dengan sungguh-sungguh berdasarkan Quran dan hadis. Maka perhatikan baik-baik. Salat, ya. Pertama pahami dulu pengertian salat. Sholat yang bagaimana yang dimaksud khusyuk? Apakah sholat dalam pengertian dalam bentuk zikir? Ya, udah tahu ya, pahamnya zikir itu apa? Apakah sholat dalam pengertian bentuk doa, permohonan? Apakah sholat dalam bentuk takbiratul ihram dan salam? Yang mana satu? Yang mana satu mau kita bahas? Nah, baik, kita bahas semua. Sholat dalam pengertian melaksanakan gerakan-gerakan sholat. Pahami? Kita melaksanakan gerakan sholat, ya, mulai dari toharah, bersuci, ya, kemudian membersihkan pakaian, tempat, dan sebagainya, lahir batin namanya. Yang kedua, ada waktunya. Yang ketiga, tepat waktunya, mengikuti sunnah. Kemudian melaksanakan gerakan secara qauli, ucapan, ya, wa tasdiqu, kau benarkan dalam hati apa yang kau kerjakan, wa arkanu, kau lakukan dengan anggota badanmu yang 7 ruas. Paham? Itu sholat, ya. Kau lakukan dengan gerakan sholat yang diawali dari takbir sampai diakhiri dengan salam, dengan menggerakkan 7 ruas tulang tubuh manusia. Baik. Nah, kita tidak membahas ke sana dulu. Kita harus fokus kemari. Khusyuk. Khusyuk kita pindahkan ke dalam bahasa Indonesia. Khusyuk bahasa Indonesianya apa? Rasa takut
rasa takut. Ini ketakutan, bukan ketakutan, tapi ada rasa takut. Itu yang pertama. Ya, jadi sholat yang khusyuk itu sholat yang dikerjakan penuh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Jadi jangan terlalu jauh menghayal khusyuk itu apa. Ya, karena apa? Sahabat bertanya kepada Rasulullah dalam hadisnya, "Ya Rasulullah, bagaimanakah supaya aku bisa khusyuk dalam sholat?" Nah, di saat sahabat itu bertanya, Rasulullah melihat pribadi sahabat tadi. Ada pribadi sahabat-sahabat itu yang ketakutan, takut dengan binatang buas, tapi berani dengan manusia. Ada sahabat Nabi itu takut dia dengan manusia, tapi dengan hewan-hewan buas dia nggak takut. Ada manusia semua nggak ditakutinya, bahkan Allah pun dia nggak takut. Nah itu, jadi lihat dulu sejarah hadis itu. Ya Rasulullah, bagaimanakah supaya aku bisa sholat khusyuk? Itu pertanyaan sahabat. Kemudian apa jawaban Rasulullah? Supaya kau sholat khusyuk, seperti mana engkau berjalan di sebuah hutan, kemudian kau melihat ada seekor harimau yang menghadang dirimu. Ya, ada harimau yang mau menerkammu. Kau berjalan, kemudian ada harimau yang mau menerkammu. Apa yang kau rasakan? Kata Rasulullah. Nah, itulah dia. Sahabat menjawab, rasa takut ya Rasul. Paham? Rasa takut. Nah, jadi bahasa khusyuk itu dipindahkan Rasulullah. Seperti itulah kau laksanakan sholat. Paham? Bukan berarti Allah itu bagaikan harimau, bukan. Rasa takutnya tadi seperti itu kau laksanakan sholat. Paham ya? Makanya kalimat Al-Quran khusyuk itu disandingkan dengan makna Allah. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin lara'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Apa? Digandengkan dengan lillah. Lau anzalna hadzal Qur'an, jikalau andaikan umpama barangkali hadzal Qur'an, Al-Qur'an itu diletakkan di atas gunung, kata Allah dalam surah Al-Hasr, khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Gunung itu ketakutan dan meleleh, hancur lebur. Itu dia. Mutasaddian min khasyatillah, karena takutnya kepada Allah. Nah sekarang pertanyaannya, adakah manusia yang takut lagi sama Allah? Adakah manusia yang takut sama Allah? Tidak, tak ada lagi. Makanya banyak bencana alam, banyak musibah, banyak virus. Kenapa? Karena manusia di bumi ini, kita ambil skop kecil aja, di Indonesia ini manusia yang takut sama Allah, jawabannya udah nggak ada lagi. Iya kan? Kenapa? Karena lebih takutnya sama virus. Jadi jangan cerita khusyuk lagi, tapi pahami betul-betul supaya khusyuk, supaya rasa takut itu mutlak, hakul yakin kepada Allah. Jangan lagi takutnya dengan virus corona, jangan lagi takutnya nanti dengan istri, takut dengan suami, takut dengan atasan, takut dengan jabatan, takut dengan kredibilitas. Ini rahasianya. Perhatikan baik-baik. Khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu linnasi la'allahum yatafakkarun. Berpikir. Manusia sekarang disumpah dengan Al-Quran 30 juz, dia nggak takut. Kenapa nggak takut? Karena dia tidak melaksanakan sholat dengan sebenar-benarnya. Sudah.
Nah, kemudian siapakah yang khusyuk, siapakah yang khasyi'an, siapakah yang mutasaddian min khasyatillah? Apa kata Allah? Innama yakhsyallahu min ibadihil ulama. Orang yang takut kepada Allah itu, kata Allah, adalah orang-orang yang diberi ilmu. Paham? Innama yakhsyallahu, sesungguhnya orang yang takut kepada Allah itu min ibadihil, di antara hamba-hamba Allah, ulama. Siapa ulama? Orang yang dikasih Allah ilmu, bukan orang yang nuntut ilmu. Paham? Kalau orang yang banyak nuntut ilmu, universitas A, B, C, D, ya, itu ilmu kertas. Ilmu kertas. Tapi kalau orang yang dikasih Allah ilmu, baru benar. Ya, maka timbullah khusyuknya dalam sholat. Sudah. Nah, sekarang perhatikan lagi ke atas. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un wallazina hum 'anil laghwi mu'ridun. Siapakah mereka orang-orang mukmin yang mereka itu tidak pernah berdusta ataupun berkata sia-sia? Ya, paham? Tidak pernah berkata sia-sia ataupun berdusta ataupun mu'ridun, yang menyakitkan. Itu yang kedua. Yang tiga, walladzina hum lizzakati fa'ilun. Orang mukmin itu yang mau mengeluarkan zakat dari sebagian hartanya yang bermanfaat. Itu caranya supaya khusyuk dalam sholat. Ya. Lanjutnya, walladzina hum li furuzihim hafizun. Yang mereka itu, orang-orang mukmin itu, hum li furuzihim hafizun, yang memelihara harga dirinya, yang memelihara dirinya, yaitu apa? Li furuzihim, parjinya, kemaluannya, itu yang dijaga. Nah, kenapa ayat li furujihim ini, kalau bahasa Indonesianya adalah kelamin, ya, digandengkan dengan sholat yang mukmin, digandengkan dengan khasyi'an yang khusyuk, digandengkan dengan mu'ridun, digandengkan dengan zakat. Paham? Walladzina hum li furujihim hafizun, karena inilah biang kerok segala-galanya, kelamin. Sampai situ paham, saudara-saudaraku? Nah, bagaimana caranya? Laksanakan sholat sesuai dengan syariat, dan jangan hanya lepas syarat. Ingat, karena mentang-mentang kita mau sholat hanya lepas syarat saja, tidak. Laksanakanlah sholat berdasarkan ilmu, dan mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita diberi Allah kekhusyukan dalam sholat. Karena Rasulullah juga berdoa, ya Allah, berikanlah aku sholat yang khusyuk. Anda siapa? Hafal Quran enggak? Hafal hadis juga enggak? Seenak-enaknya bicara masalah khusyuk dalam sholat. Perhatikan baik-baik. Rasulullah Muhammad SAW berdoa dia, ya Allah, berikan aku sholat yang khusyuk. Ya, jadi jangan dipolitisir, jangan kita memplesetkan makna khusyuk dalam sholat. Ini dia konsep sholat yang benar. Ya, Allah gandengkan orang-orang yang beruntung, orang-orang mukmin yang menang, orang-orang mukmin yang menang dengan urusan li furujihim hafizun. Allah gandengkan bi sholatim khasyi'un, orang yang khusyuk dalam sholatnya, dengan furuzihim hafizun, memelihara kelamin. Allah gandengkan dengan anil lahwi mu'ridun, orang yang tidak mubazir dalam berkata, orang yang tidak sia-sia berkata-kata, dengan memelihara kelamin. Yang keempat, orang yang melaksanakan membayar zakatnya digandengkan dengan kelamin. Kenapa berkaitan kalimat kelamin ini dengan begitu sakralnya hal seperti ini? Kalau bicara tentang kelamin, baik laki-laki maupun perempuan pasti bergetar, ya kan? Kumpul perempuan 10 orang, cerita kelamin laki-laki, pasti bergetar kelaminnya.
Begitu juga kumpul laki-laki 10 orang cerita tentang perempuan, pasti bergetar kelaminnya. Makanya Allah gandengkan kalimat ayat-ayat surat Al-Mu'min itu 1 sampai 5 itu sangat sakral sekali untuk dikaji lebih dalam. Baik saudaraku, dalam surah Al-Mu'minun itu Allah menceritakan tentang bagaimana membentuk pribadi mukmin yang hebat. Terima kasih. Saya doakan kamu semuanya diberi Allah salat yang khusyuk supaya kita menjadi orang mukmin yang menang. Qad aflahal mu'minun. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang mukmin yang menang, yang beruntung ya Allah, yang bisa melaksanakan salat dengan khusyuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.